Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Waalaikumsalam. dengan saya Emil Mahmud Syah dalam program Kaba Cadik Pandai kebunparang.com yang kali ini menghadirkan seorang narasumber yaitu Dr. Insinyur Yu Hefizar. Ya. Benar Pak ya. Dalam tema kali ini adalah pemanfaatan digital marketing dan perilaku bermedia sosial. Kali ini kita hadirkan seorang narasumber yaitu Ketua Ahli Informatika Indonesia, Pak ya. Ya, DPW Sumbar. Dari Sumatera Barat, itu pengurus kepengurusan Sumatera Barat. Silakan disapa Pak Epi Tribuners. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para Tribuners. Alhamdulillah hari ini kami hadir bersama di sini dalam rangka untuk sharing terkait dengan bagaimana digital marketing dan bagaimana bermedia sosial. Terima kasih sudah di-invite Pak ke sini. Ya, sama-sama Pak. Baik, Pak Epi, kita akan mulai bincang-bincang ya. Dalam hal ini Pak Epi juga dikenal sebagai ahli informatika dengan teman-teman. Tentu di lokal Sumatera Barat itu ada beberapa kegiatan ya dari teman-teman ahli informatika. Bisa Bapak sharing di sini dengan para Tribuners semuanya. Oke, baik. Bapak Ibu, kebetulan saya sejak tahun 2016 Pak. Sejak tahun 2016 dipercaya untuk menjadi Ketua Ikatan Ahli Informatika Indonesia untuk DPW Sumbar, dan ini adalah periode kedua. Jadi aktivitas kami selaku pengurus dari Ikatan Ahli Informatika Sumbar adalah bagaimana menggiatkan informatika di Sumatera Barat. Beberapa yang telah kami lakukan adalah yang di tahun 2008 kami dipercaya sebagai tim untuk membentuk Perda SPBE di Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah sudah lahir Perda nomor 20 tahun 2018. Kemudian juga master plan, kemudian juga beberapa pemerintah kabupaten juga meminta kita untuk membantu melahirkan Perda. Lalu di akhir-akhir ini kita banyak juga membantu proses rekrutmen tenaga-tenaga programmer di Kominfo di Sumatera Barat. Dan aktivitas kita yang rutin itu adalah setiap tahun kita mengadakan seminar, Pak. Seminar di bidang informatika. Yang tahun ini walaupun kita di Sumbar, tapi event kita tahun ini adalah di Malang gitu. Ya, luar biasa ya. September ya. Jadi kita mengadakan event di sana. Kemudian kita juga sebagai akademisi, kita juga mempunyai jurnal terakreditasi Sinta 2, cukup banyak peminatnya Pak ini untuk untuk para teman-teman yang dosen akademisi untuk mempublishkan artikel ilmiahnya di bidang informatika. Baik. Jadi namanya jurnal Resti ya. Jadi kami mengundang juga nih teman-teman mau bergabung untuk bergabung jurnal Resti gitu ya. Baik Pak Epi, ini kita panggil Pak Epi, panggilan akrab ya. Saya juga lupa tadi yang beritahu kepada Tribuners, beliau biasa dipanggil Pak Epi. Menarik juga Pak, kebetulan Bapak tadi menyinggung tentang seminar ya, dan juga kita kilas balik beberapa waktu lalu kita juga sudah menggelar talk show nasional. Itu juga Pak Epi sebagai salah satu narasumbernya. Di situ Pak Epi mungkin sedikit mungkin mengeksplor tentang digital marketing. Jadi coba Bapak beri ulasan yang lebih dalam lagi di sesi Kaba Cadik Pandai saat ini Pak. Silakan Pak Epi. Iya, betul. Jadi saat ini Bapak Ibu Tribuners di mana saya berada, digital marketing itu sudah menjadi keharusan ya. Karena digital marketing itu kalau kita Indonesia kan mungkin pemasaran berbasis digital. Dan kita saat ini semua kita itu sudah terhubung dengan media sosial, Pak. Kita sudah punya smartphone, sudah punya media sosial. Dan semua aplikasi digital itu bisa kita gunakan sebagai media pemasaran. Nah, kita mau gunakan untuk apa? Kalau kita sebagai UKM, tentu kita bisa memanfaatkan media sosial kita dengan teknik-teknik digital marketing untuk memasarkan produk kita yang selama ini mungkin jangkauannya hanya Padang, hanya di Sumbar gitu. Tapi kalau kita sudah masuk ke ranah digital marketing, kita bisa memasarkan produk kita sampai ke tanpa batas, asal sudah connect internet sedunia gitu. Nah, itu kalau seandainya kita sebagai tokoh, politisi, gitu, ini jadi media untuk branding, digital branding. Jadi digital marketing lebih kepada memasarkan, bisa dia berupa produk,
bisa juga dia berupa kegiatan-kegiatan kita yang perlu diekspos keluar gitu dengan memakan berbagai media sosial. Jadi kalau kita pahami media sosial itu banyak sekali ya, mulai dari WhatsApp. Jadi bagaimana kita memanfaatkan WhatsApp ini untuk kepentingan kita, dalam artian memberikan manfaat gitu ya. Jadi kita nggak sekedar untuk bersilaturahmi dan lain sebagainya, bagaimana kita mendapatkan sesuatu dari situ gitu. Baik. Baik Pak, saya tertarik dengan begitu pesatnya ya dunia digital sekarang. Kemudian di era pandemi itu booming terjadi ya. Tapi setelah melandai sekarang Pak, ini menariknya pertanyaannya. Kalau kemarin ditanya apakah bisnis digital marketing di zaman pandemi booming, iya, tidak terbantahkan. Setelah melandai dan mungkin mengarah pasca pandemi, seperti apa Pak kondisi sekarang nih Pak? Jadi digital marketing itu sebenarnya adalah proses teknik bagaimana kita mendigitalkan segala aktivitas kita sehingga nanti bisa kita pasarkan dengan media digital gitu, seperti itu kira-kira. Lalu kemudian bagaimana dengan pandemi ya? Jadi sesuatu yang berbasis IT, digital marketing salah satunya gitu. Itu waktu pandemi orang dipaksa untuk menggunakan IT gitu ya, dipaksa. Jadi secara tidak langsung media sosial, pengguna media sosial itu sangat meningkat drastis ya di waktu pandemi gitu. Nah, kalau kita lihat statistik yang dikeluarkan oleh salah satu lembaga sosial di Singapura, itu menunjukkan bahwa peningkatan pengguna media sosial itu setiap tahun bertambah, tidak pernah turun. Itu juga seiring dengan peningkatan pengguna internet. Jadi pengguna internet ini setiap tahun tuh selalu naik, Pak. Hal ini sejalan juga dengan bisa kita pahami bahwa IT itu akan berkembang terus, dia tidak akan pernah mundur gitu ya. Nah, dengan perkembangan saat ini, dengan adanya kondisi peningkatan seperti itu, maka tidak heran orang semua akan beralih ke media digital. Betul. Maka digital marketing itu menjadi tulang punggung bagi semua hal. Bisa jadi pengusaha, bisa akademisi, bisa para tokoh, bisa siapa saja memanfaatkan media digital untuk memarketingkan. Apakah kalau dia tokoh tadi disebut untuk branding dirinya gitu kan, kalau pengusaha untuk berjualan, kalau untuk pemerintah untuk media untuk menyampaikan informasinya ke semua lini gitu ya. Jadi semua itu bisa dimanfaatkan dengan media digital marketing gitu. Baik Pak Epi, saya lebih mengambil garis bawahi tadi pemanfaatan untuk pemerintah daerah ya. Mungkin lebih skala di paling rendah di daerah kita ini kan nagari. Sejauh ini apakah sudah tersentuh dengan digital Pak? Jadi kalau di nagari tentu kita topiknya jadi nagari digital. Jadi kita beralih ke nagari digital. Jadi bagaimana kita mendigitalkan seluruh aktivitas-aktivitas di nagari itu, Bang, betul-betul semua dekat di jari gitu Pak. Jadi layanan itu bisa melalui jari. Orang minta surat, warga minta surat, dari handphone saja dia sudah bisa minta suratnya selesai gitu, tanpa perlu datang ke kantor wali nagari dan lain sebagainya. Itu salah satu manfaat dari digital nagari digital, memanfaatkan digital untuk kepentingan nagari. Dan saat ini kita juga kebetulan saya di Politeknik Negeri Padang juga kepala pusat pengembangan pembangunan desa nagari. Kita sedang gencar-gencarnya memang sekarang bagaimana mendigitalkan layanan-layanan nagari gitu. Nah, ini sangat pas juga momennya di waktu pandemi kemarin ya. Untuk kita menghilangkan interaksi dengan sesama, maka nagari digital jadi solusi waktu itu gitu kan. Nah, sekarang tentu kalau sudah pandemi sudah berlalu, tentu kita manfaatkan untuk hal yang lebih baik lagi gitu. Baik Pak, tentu aplikasi itu tentu supaya bisa langsung tersentuh oleh masyarakat, tentu ada sosialisasi atau semacam tutorialnya Pak. Nah, itu sejauh ini gimana Pak? Ada kendala nggak? Ya, jadi selama ini kalau kita mau ada nagari yang mau dibantu untuk membangun nagari digital, kita survei dulu Pak. Kita survei dulu kesiapan nagarinya, komitmen wali nagarinya terhadap media sosial terkait dengan nagari digital, lalu ketersediaan internet di nagarinya, lalu ketersediaan tenaga SDM yang mampu untuk mengolah itu gitu. Karena nanti semuanya mulai berbasis IT tadi. Mulai dari aktivitas Pak Wali itu dimasukkan di beritanya, layanan-layanan semuanya berbasis digital, tidak terhambat lagi dengan jarak dan waktu, sehingga nanti ini memudahkan dalam pelayanan. Jadi ini juga salah satu yang diamanahkan di Undang-Undang Desa ini Pak. Bagaimana peningkatan pelayanan di nagari itu berbasis sistem informasi, berbasis digital gitu. Baik. Nah, ini menarik sekali ya Pak, karena setelah langsung digital disampaikan nagari ke masyarakat secara luas, tentu
ada rambu-rambu yang harus dipatuhi ya. Nah, tentu dalam hal ini kita bicara tadi juga di awal kita singgung tentang perilaku bermedia sosial ya. Perilaku media sosial. Menurut Pak Evi gimana nih kondisional sekarang, apakah sudah kebablasan atau masih dalam tataran seperti apa? Ya, jadi kalau terkait perilaku media sosial memang ini menjadi perhatian kita. Mungkin kita juga nih di saat ini mau menyampaikan bahwa kita di Indonesia ada undang-undang tentang ITE. Ya. Jadi undang-undang ITE itu kalau saya boleh mohon seluruh masyarakat mau mendownload, membaca gitu ya. Karena di undang-undang ITE itu sudah ada batasan-batasan yang mesti kita perhatikan, karena tidak kita sadari atau mungkin kita melihat di sekitar kita, Pak, banyak yang terjerat dengan undang-undang ITE karena kesalahan, misalnya diposting di media sosial menghina seseorang, akhirnya dibawa ke ranah hukum pencemaran nama baik, padahal itu bisa dihindari, atau meng-share sesuatu yang dalam tanda kutip seharusnya tidak boleh di-share. Jadi bagaimana kita meningkatkan literasi kita, apa yang pantas kita share itu perlu juga. Jadi tidak semua yang kita tahu itu harus kita share, kan seperti itu, Pak. Tidak semua yang ada di kepala kita itu kita share, atau sesuatu yang dapat beritanya kita belum cross check kita share gitu. Jadi kadang-kadang ada kebanggaan kita men-share yang pertama, Pak, padahal kita belum baca isinya gitu. Kadang-kadang baru lihat judul di-share, padahal isinya antara judul dengan videonya beda gitu. Lalu begitu dipermasalahkan orang, nanti kita yang kena gitu. Ya. Nah, jejak digital kita itu nggak bisa dihapus. Jadi sekali kita posting, kita nggak bisa menarik yang diposting gitu. Baik, Pak. Jadi ibaratnya kalau kita salah lancung di media sosial, kita nggak bisa menarik gitu. Ya. Karena begitu orang Bapak sudah masukkan ke grup WA misalnya, yang ada 1000 orang di situ, atau grup WA 500 ya, atau 200 gitu. 200 orang mengirim ke tempat lain. Kita nggak bisa menarik yang dikirim orang itu gitu. Betul. Jadi hati-hati kita di media sosial, sebelum kita memposting memang baiknya dipikir beribu kali gitu ya. Sebelum kita memposting, karena efeknya ibaratnya kalau kita memposting di media sosial tuh mungkin kita lihat hanya HP saja, tapi begitu masuk ke media sosial sedunia yang melihat gitu. Baik. Itu yang tidak disadari orang gitu, Pak. Jadi tentang panduan ya yang harus kita pegang itu sesuai dengan regulasi ya, Pak ya. Regulasi ya. Kemudian yang menarik juga, Pak, tadi kita sedikit mundur tentang saya tertarik dengan Nagari tadi, Pak. Ini kebetulan balik ke digital Nagari itu sesuai ya dengan tagline kami juga di Tribun Network adalah mata lokal menjangkau Indonesia. Jadi konsep atau konten dari lokal itu sangat menarik. Jadi Nagari di sini tentu sudah banyak, mungkin sudah Bapak survei ya, dan sudah 25-an sekarang, Pak. Sumatera Barat. Ya. Berarti sejauh ini evaluasinya seperti apa, Pak? Ya. Jadi setelah kita menerapkan Nagari digital ini, kendala terbesar kita di Nagari itu adalah SDM. Jadi ini mungkin jadi bagi semua pihak, bagaimana kita selalu bertahap meningkatkan literasi digital ini. Karena memang kendala terbesar kita masih di SDM. Jadi berharap nanti kita, saya juga di Politeknik Negeri Padang yang sehari-hari juga mengurus penelitian pengabdian, itu selalu akan mengadakan event-event untuk bagaimana peningkatan literasi. Misalnya hari Sabtu besok, Pak, besok kita di kampus kita di Tanah Datar, kita akan mengadakan pelatihan literasi digital yang untuk minggu besok itu untuk guru-guru. Ya. Habis itu nanti siswa kita latih tentang bagaimana menggunakan media sosial, kita nyebutnya internet sehat. Lalu ada juga pelatihan multimedia, bagaimana memanfaatkan media-media ini semaksimal mungkin gitu. Jadi kita akan adakan beberapa kegiatan seperti itu, Pak. Baik, Pak Evi, kemudian kembali kepada perilaku bermedia sosial ya. Ini biasanya kan kalau Pak Evi sendiri itu punya tips tersendiri ya. Saya juga mungkin melihat juga di media sosial Bapak juga kan lebih banyak kepada kegiatan sosial, aktivitas sosial, atau memang itu yang paling aman atau bagaimana sebenarnya? Jadi ya Pak, ini memang perlu sepertinya, Pak. Kalau kita dalam membuat posting sesuatu di media sosial tuh memang paling enggak kita menghindari yang unsur sara gitu. Unsur sara itu hati-hati. Lalu kita menghindari hoax. Menghindari hoax ini artinya memang kita sebelum membuat sesuatu kita harus baca dulu, kita pelajari dulu gitu. Jadi nggak mungkin kita mengupload sesuatu tanpa kita paham. Jadi hoax ini masih busu bebuyutan, Pak. Ya. Karena orang sudah tidak bisa membedakan yang mana hoax, yang mana ini. Gitu. Maka butuh kita meningkatkan kompetensi diri kita, Pak, untuk memahami ini hoax apa tidak. Gitu.
Jadi beberapa ciri itu sudah mulai kelihatan Pak, dari judul kelihatan oh ini hoax. Jadi kalau udah terbiasa kita akan paham ini hoax dan lain sebagainya. Atau judulnya bombastis. Kemudian yang kita apalagi adalah jangan sampai unsur-unsur menghina, menghujat, menjelek-jelekkan dan lain-lainnya, itu kita hindari. Karena prinsip media sosial itu adalah kita untuk bersilaturahmi. Jadi kita pahami bahwa media sosial itu media kita untuk bersilaturahmi, yang selama ini kita nggak bisa ketemu secara tatap muka, sekarang kita disediakan oleh platform untuk bertemu gitu ya. Kita maknai itu hal yang positif gitu. Karena di media sosial itu kita bisa mengirim gambar. Kalau gambar nih bisa banyak Pak. Kalau gambar porno dikirim lain lagi jadinya gitu kan. Maka kita yang di dalam kita sendiri yang memproteksi gitu. Kalau kita kirim adalah iklan usaha kita, itu jadi promosi. Kalau kita kirimkan produk-produk unggulan dari sebuah nagari, UMKM nagari, itu promosi nagari gitu. Jadi banyak nilai positif. Itu kalau dari gambar saja Pak. Kalau kita kirim video banyak juga macamnya gitu kan. Mau video promosi, mau video ceramah, mau video motivasi, itu bisa. Jadi kita bisa melakukan media sosial itu, kalau internet itu selalu orang nyebutnya seperti pisau mata dua Pak. Jadi yang koreksi diri itu di kita gitu. Kita menggunakan dia untuk hal yang positif, dia memberi manfaat yang luar biasa. Tapi kalau kita gunakan untuk negatif, dia akan memberikan negatif yang luar biasa juga gitu. Betul. Nah, yang perlu adalah kontrol diri kita gitu. Jadi kalau di dalam media sosial itu selalu disebut bijaklah dalam bermedia sosial. Berpikirlah 1000 kali sebelum posting gitu. Seperti itu biasanya Pak. Baik Pak Epi, ini luar biasa sekali ya semacam pengingat ya bagi kita. Dalam seharian itu Pak Epi juga kan selaku pengajar ya, dosen di Politeknik Negeri Padang. Tentu pengalaman yang sudah Bapak share, sudah bagikan itu dengan para mahasiswanya seperti apa Pak responnya kan kebetulan ini selaku pengajar Bapak itu bicara beda dengan ini ya. Jadi kalau di kampus tentu saya selalu mengingatkan apalagi kita orang IT ya. Kita orang IT, paling tidak kita menjaga jangan sampai kita jadi korban kemajuan teknologi, Pak. Banyak terjadi tiba-tiba percaya saja dengan teman di media sosial, diajak ketemuan, janji dan sebagainya, akhirnya hilang gitu. Jadi saya selalu mengajak mahasiswa saya mulai sekarang, kita orang IT, kita yang pertama yang terdepan seharusnya untuk bagaimana menyebarkan internet yang sehat gitu, bagaimana bermedia sosial yang baik, bagaimana bermedia sosial yang sehat. Jangan sampai kita bagian dari korban-korban kemajuan teknologi itu gitu Pak. Jadi mungkin banyak Pak kasus-kasus di internet itu yang mulai menjadi heboh. Awalnya hanya gara-gara hal yang sederhana di media sosial. Sudah banyak kasus kan Pak yang terjadi seperti itu. Mungkin yang masih ingat kasus-kasus pornografi dan lain sebagainya itu hanya gara-gara sepele gitu. Lalu jangan juga kita menyimpan di media sosial kita itu hal-hal yang berbau negatif. Gambar-gambar porno, video porno, itu dihapus lah. Kalau ada yang mengirim-ngirim, kita hapus itu. Jangan pula kita yang men-share. Jadi misalnya kalau di etika juga adalah kalau ada terjadi kecelakaan Pak, kan ada video tuh orang berdarah-darah, seharusnya itu nggak boleh di-share, itu ada aturannya gitu. Tapi teman-teman ini kadang-kadang kan pingin yang pertama nge-share Pak, biar orang lain tahu gitu. Tapi kontennya orang yang ada darah, ada apa itu nggak boleh gitu. Atau kemarin tuh ada yang lucu-lucuan tuh di WhatsApp orang panjat batang pinang nih yang baru-baru gitu kan, panjat batang pinang lalu kedodoran celana tuh buka gitu. Nah itu di-share juga gitu Pak. Nah kalau sampai di kita, stop di kita, jangan kita pula yang menyebarkan gitu ya. Jadi kontrol diri itu kita gitu, jangan sampai kita yang ikut orang salah kita ikutkan gitu. Jadi mungkin ya kontrol kita itu yang perlu ditingkatkan, ya kompetensi literasi kita itu yang perlu ditingkatkan. Baik Bu Epi. Mungkin di penghujung perbincangan kita Pak, tanpa terasa nih udah lumayan ini kita kemana tadi pembicaraan di kampus juga di luar kampus. Ngomong-ngomong di kampus Politeknik ini mahasiswa apakah terjadi banyak peningkat ini masuk mahasiswa baru Pak atau dalam beberapa periode terakhir nih? Ya sekarang baru selesai pembinaan di Padang Panjang Pak. Ini seolah di tanggal 5 September sudah mulai masuk kuliah, jadi sudah mulai kepala pelontos Pak. Ya, selamat Pak Emil. Ya Pak, kalau dulu Pak Epi kan ini bagian dari Universitas Andalas ya, sekarang udah berdiri sendiri kan. Ya, jadi kita mahasiswa baru itu dilakukan pembinaan di
saya catat di Padang Panjang Ya. agar disiplinnya meningkat, Pak. Betul betul. Ya, semoga sukses Pak di Siap, Politeknik terima kasih, Pak. Negeri Padang dan juga di profesi dengan teman-teman ahli informatika. Informatika. Ya. Kita baiklah Tribuners, tanpa terasa nih di penghujung perbincangan kita dengan Pak Yu Hafizar. Tadi sudah banyak kita ulas tentang peluang usaha dan manfaat dari digital marketing dan juga perilaku bermedia sosial yang baik dan benar. Mungkin ada yang beberapa yang bisa kita ambil, kita petik untuk jadi pelajaran bagi kita semua. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi kita semua dan Tribuners semuanya. Terima kasih lagi sekali lagi Pak Evi atas kehadirannya di terima kasih nih. Gabak Cerdik Pandai di program acara tribunpadang.com. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.